Maka munafik orang yang punya dua muka. Munafik ini kan musuh dalam selimut. Di belakang kita dia caci maki kita. Maka demikian rupa watak orang munafik, Allah benci betul. Orang-orang munafik di dasar jurang neraka yang paling bawah, keraknya neraka, yang merusak akhlak kepada Allah. Sebab munafik sangat berbahaya, membahayakan umat, membahayakan agama. Menyembah batu, menyembah patung, menyembah berhala yang mereka buat sesuai dengan kekayaannya masing-masing. 360 berhala di sekeliling Ka'bah merupakan bukti nyata dari sesembahan mereka. Yang kaya membuat berhala dari emas lalu disembah. Yang setengah kaya bikin patung dari perak lalu disembah. Yang hampir miskin bikin Tuhan dari kayu lalu disembah. Yang miskin benar tepung terigu diadonin lalu dibentuk seperti wujud seseorang kemudian disembah. Dan apabila selesai nyembah perutnya terasa lapar, Tuhannya habis dipretelin. Sepanjang sejarah kemanusiaan cuma masyarakat jahiliyah saja yang sampai makan Tuhan. Sesadis-sadisnya bangsa Indonesia belum pernah sampai makan Tuhan. Maka menghadapi manusia seperti ini, yang pertama dilaksanakan oleh Rasul memperbaiki akhlak mereka kepada Allah. Menanamkan la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang perlu disembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hakikatnya merupakan inti daripada ajaran rasul-rasul terdahulu. Kenapa? Seluruh rasul bersumber dari satu sumber yang sama, yaitu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka prinsip ajaran ketuhanan yang mereka bawa tentu saja sama. Nabi Adam mengajarkan la ilaha illallah. Nabi Nuh mengajarkan la ilaha illallah. Cuma tentu sambungannya Nuh Rasulullah. Nabi Ibrahim mengajarkan la ilaha illallah, Ibrahim Rasulullah. Nabi Musa mengajarkan la ilaha illallah, Musa Rasulullah. Bahkan Nabi Isa mengajarkan la ilaha illallah, Isa Rasulullah. Dan Nabi Muhammad mengajarkan la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Akhlak manusia kepada Allah dengan menanamkan tauhid. Jadi kalau ingin berakhlak yang benar kepada Allah, jaga tauhid, pegang teguh akidah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, lawan daripada tauhid adalah kufur. Kufur bisa dua, bisa kufur iman, bisa kufur nikmat. Kufur itu sifatnya, kafir itu orangnya. Ada orang kufur iman, dan ini merusak akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kufur iman itu kadang-kadang bentuknya syirik, orangnya disebut musyrik. Kufur iman itu kadang-kadang bentuknya nifaq, orangnya disebut munafik. Kufur iman itu kadang-kadang bentuknya riddah, orangnya disebut murtad. Ini merupakan jenis daripada kufur-kufur iman dan tergelincirnya manusia daripada akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar, di zaman sekarang kita tidak menyembah berhala. Memang di zaman sekarang kita tidak menyembah patung. Iya, kita tidak berkeyakinan Tuhan lebih dari satu. Tapi kadang-kadang akhlak kita kepada Allah sering lentur dan luntur, sering bergoyang dan tergoncang, sering kena erosi dan polusi. Bahwa kita tidak menyembah Latta, Uzza, Manat dan Hubal seperti masyarakat jahiliyah dahulu, memang. Tapi Latta zaman sekarang, Uzza zaman sekarang, Manat dan Hubal di zaman sekarang, berhala-berhala di abad kita sekarang ini, kadang-kadang bernama harta, kadang-kadang bernama wanita, kadang-kadang bernama tahta,
mungkin juga bernama Toyota. Sesuatu yang lebih kita agungkan daripada Allah, menjelmalah dia menjadi berhala-berhala di zaman kita sekarang ini. Manakala kita di kantor sudah lebih takut kepada kepala bagian kita daripada kepada Allah, maka Tuhan kita barangkali adalah kepala bagian kita. Manakala kita sudah lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah, bergeserlah akhlak kita kepada Allah, mengagungkan manusia dan menomorduakan Allah. Maka di zaman sekarang akhlak kita kepada Allah sering kena erosi, sering kena polusi. Mungkin karena sulitnya lapangan kerja, tingginya tensi ekonomi, persaingan hidup yang makin tajam, sulitnya mencari lapangan kerja, orang kadang-kadang nekat, sedikit pertimbangan, picik pandangan, mudah melakukan potong kompas, sehingga terjadilah perbuatan-perbuatan yang memelencengkan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang terjebak mempercayai selain daripada Allah. Kadang-kadang terjebak di dalam mengagungkan yang selain daripada Allah lebih dari yang seharusnya. Terkenalah akhlak kita kepada Allah jaringan-jaringan erosi dan polusi. Kufur sebagai lawanan daripada tauhid merupakan sifat daripada orang yang tidak berakhlak kepada Allah. Bentuknya pertama bisa syirik. Syirik itu artinya meyakini ada Tuhan lain selain daripada Allah. Itu yang namanya syirik. Jadi percaya Tuhan ada, cuman Tuhannya kelebihan. Itu yang disebut syirik, dan itu merupakan cerminan dari akhlak yang rusak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkeyakinan Tuhan lebih dari satu, berkeyakinan bahwa Tuhan itu beranak atau diperanakkan, atau mengagungkan sesuatu sama dengan Allah, atau menjadikan yang selain Allah sebagai tujuan akhir daripada perjalanan kehidupan ini, maka itu sudah terjebak kita dalam musyrik. Dan syirik satu dosa yang tidak berampun. Bahasa kasarnya, yang namanya syirik itu jenis bapak moyangnya dosa. Saudara-saudara, sebab itu saya pesan, kalau memang terpaksa, biasanya yang tinggal di kota-kota besar itu kalau tidak kepengen dosa kan susah. Kalau terpaksa harus bikin dosa, cari yang kecil-kecil saja, yang kira-kira taubatnya gampang. Umpamanya pulang sholat Jumat nukar sendal, umpama, yaitu jelas dosa. Tapi dosa yang taubatnya agak mudah. Jangan sampai terjebak ke dalam syirik, menyekutukan Allah. Kalau sudah menyekutukan Allah, Allah dimadu, murka benar Allah kepada kita. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan memberi ampun kepada orang yang menyekutukannya dengan sesuatu, tapi Allah mau mengampunkan dosa yang selain itu bagi orang yang dikehendakinya. Jadi orang-orang yang sudah terjebak syirik, menyekutukan Allah, meyakini ada Tuhan lain selain daripada Allah, meyakini Tuhan beranak atau diperanakkan, bagaimanapun baiknya mereka di dunia, bagaimanapun sosial jiwanya, bagaimanapun pemurah tangannya memberikan santunan dan pertolongan kepada orang lain, kalau sudah syirik, seluruh nilai kebaikannya akan tidak ada gunanya lagi. Karena tidak ada tempat nilai kebaikan itu bergantung. Sedangkan kita berbuat baik agar diterima oleh Allah. Kalau Allahnya marah kepada kita, siapa yang akan menerima nilai kebaikan itu sendiri? Ini bentuk yang pertama. Yang nyata-nyata menyembah berhala, syirik. Yang nyata-nyata beriktikad Tuhan lebih dari satu, syirik. Atau yang tersamar. Yang tersamar itu yang sering jadi penyakit kita.
Saya sejak ada perkutut ini di rumah, perkutut. Saudara-saudara, yang merusak akhlak kepada Allah, yang merusak tauhid setelah syirik, bisa juga berbentuk nifak. Nifak itu sifatnya, orang yang punya sifat nifak disebut munafik. Asal katanya dari nafakun. Nafakun itu satu lubang yang punya dua muka, seperti goa, ada tempat masuk, ada tempat keluar. Maka munafik orang yang punya dua muka. Kalau bahasa kita, pandai bermain minyak di atas air. Manis jika berhadapan, balik belakang lain bicara. Sehingga apa yang dinamakan nifak, kata Imam Ali Al-Jurjani dalam kitab ta'rifatnya, izharul imanu bil lisan wa kitmanul kufri bil qalbi. Menyatakan, menampakkan iman dengan lidahnya, tapi menyembunyikan kekafiran dalam hatinya. Dengan kata lain, lidahnya mah iman, hatinya mah kafir. Padahal hati itu yang dilihat, padahal hati itu yang dinilai. Kenapa lidahnya mengaku iman? Ya mungkin karena kepepet, mungkin karena kepentingan, mungkin karena ingin mencari kelemahan orang, lalu dia pura-pura beriman. Tapi sesungguhnya hatinya kufur. Ini merupakan penyakit munafik. Dan terus terang, menghadapi orang munafik jauh lebih berat daripada menghadapi orang kafir. Kenapa? Munafik ini kan musuh dalam selimut. Mau dibilang musuh nyata-nyata, apalagi di zaman Rasul ya, ketika periode Madinah, berat sekali menghadapi orang munafik. Mau dibilang kafir, kalau ketemu assalamualaikumnya medok juga. Mau dibilang mukmin, di belakang ngegerundel, nyari-nyari penyakit, nyari-nyari lantaran, mencari-cari gara-gara. Kalau kafir jelas kafirnya, kalau musyrik jelas musyriknya. Tapi munafik, di depan kita dia mengaku beriman, di belakang kita dia caci maki kita. Maka demikian rupa watak orang munafik, Allah benci betul. Sampai dalam Quran orang munafik itu divonis innal munafikin fid darkil asfal minan nar. Orang-orang munafik di dasar jurang neraka yang paling bawah, keraknya neraka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Sebab munafik sangat berbahaya. Membahayakan umat, membahayakan agama. Di depan kita mereka ngaku pura-pura beriman. Kalau pidato luar biasa, memuji agama setinggi langit, menampakkan seolah-olah dia orang yang dekat dengan agama. Saudara-saudara, agama penting, agama mutlak. Tapi yang ngomong begitu agamanya apa? Remeng-remeng. Cuma sekedar lipstick, cuma sekedar dekorasi, cuma sekedar kamuflase buat ngibuli orang lain. Dia mengaku beragama, mengatakan agama mutlak, menganggap agama penting, seolah-olah memperhatikan benar tentang tatanan kehidupan beragama, tapi sebenarnya di hatinya tidak lebih berkecamuk penyakit-penyakit kufur. Maka sifat munafik ini termasuk menodai tauhid. Artinya merusak akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang ketiga yang juga merusak akhlak kita kepada Allah dinamakan riddah. Riddah itu sifatnya, orang yang punya sifat riddah disebut murtad. Murtad keluar dari Islam. Keluar dari Islam tentu tadinya di dalam Islam. Oleh satu perbuatan dia bisa menjadi murtad. Misalnya tadinya dia iman benar kepada Allah, tapi melarat. Kadang-kadang sehari masak, 3 hari libur. Akhirnya oleh kesulitan ekonomi dia tidak kuat. Ada yang menawarkan kebaikan, dibawain supermi, dibawain obat-obatan, diberikan beras. Goyah imannya. Keluar dia dari Islam, ikut agama orang yang memberikan pertolongan kepadanya, memilih kesenangan sebentar dengan mengorbankan kebahagiaan yang kekal.
maka orang semacam itu riddah sifatnya, murtad orangnya, keluar dari Islam. Dan yang menyebabkan kita murtad bukan cuma orang nyata-nyata memproklamirkan diri keluar dari Islam lalu mengikuti agama orang lain, bukan cuma itu. Mengakui ada Rasul lagi sesudah Nabi Muhammad bisa menyebabkan kita murtad. Mengingkari nikmat Allah bisa menyebabkan kita murtad. Meyakini semua agama benar bisa menyebabkan orang menjadi murtad. Meragukan kesempurnaan dan kelengkapan Al-Quran bisa menyebabkan orang jadi murtad. Mengingkari sunnah bisa menyebabkan orang menjadi murtad. Banyak hal-hal yang bisa mendatangkan penyakit riddah dan membuat pelakunya menjadi murtad. Dan ini menodai akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi kufur iman, saudara-saudara. Nyata-nyata mengingkari Allah, baik dalam bentuk syirik, nifak, ataupun riddah. Kufur yang kedua dinamakan kufur nikmat. Apa itu kufur nikmat? Sitru nikmatil mun'im au ya'malu fi mukhalafatil mun'im. Menutup-nutup nikmat Allah, atau melakukan perbuatan yang menentang, bertentangan dengan kehendak yang memberikan nikmat. Jadi kufur nikmat pertama, nutup-nutupin Tuhan. Tuhan jalingin. Duit lu banyak amat, dari mana? Gua kerja. Lalu kerjanya nomor satu. Orang yang berakhlak kepada Allah, dia akan menjawab, kamu uangnya kok banyak, dari mana? Rizki dari Allah. Caranya, saya kerja. Kerja itu cara, rizki itu dari Allah datangnya. Bukankah di zaman sekarang kita sering terpleset? Ini merupakan cerminan dari rapuhnya akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena usaha saya memang, karena saya peras keringat banting tulang, tentu. Tapi sadarkah kita bahwa sepanjang yang bisa kita lakukan cuma berusaha, peras keringat banting tulang? Soal rizki, soal jodoh, soal maut, kitakah yang mengatur? Kitakah yang menentukan? Subhanallah. Manusia sungguh tidak berdaya menghadapi tiga hal paling pokok ini. Rezeki, kita cuma bekerja. Kitakah yang menentukan? Tidak. Kita berusaha saja, rezeki belum pasti dapat. Apalagi kalau kita tidak berusaha. Jangan terjebak dalam fatalisme. Belum perang udah nyerah. Emang dasar rezeki datangnya dari Tuhan, gak usah kerja, dan ntar juga kalau dia datang. Dari mana datangnya? Kerja saja belum tentu dapat rezeki, apalagi kalau tidak kerja. Yang jelas usaha perlu kepastian, itu urusan Allah. Ini akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jodoh juga begitu. Kita berusaha, kita berupaya, Allah menghendaki lain jadinya. Maut juga begitu. Siapa sih yang pengen ngadepi maut? Siapa sih yang pengen mati? Siapa sih yang pengen ketemu malaikat Israel? Tidak seorang pun kalau ditanya, kecuali mereka yang putus asa ya. Kalau otaknya masih normal, mau mati mesti belakangan dulu udah dikit. Tapi yang satu itu, saudara, kalau dia sudah datang, tenaga mana yang bisa menolak? Kalau dia sudah berkunjung, kekuatan mana yang bisa menghindar? Kalau dia sudah ingin bertemu, kemana kita bisa melarikan diri? Manusia sepanjang yang dia lakukan hanya berusaha, tapi kepastian, ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kufur nikmat, nutup-nutupin Allah. Dia merasa rezekinya adalah mutlak peras keringatnya. Seolah-olah Allah nggak punya peranan apa-apa di situ. Oh, ini kan saya bisa rumah begini karena saya kerja keras. Oh, ini mobil saya begini, saya kerja keras. Peras keringat, banting tulang, keras.
Saudara-saudara kaum muslimin rahimahkumullah. Jadi menutup-nutupi Allah. Akibatnya nanti kalau dia berhasil, Allah ketutupan. Kalau dia gagal, orang lain dicaci maki, dicari kambing hitam. Yang kambing hitam kan mahal. Karena orang sering cari-cari kambing hitam. Jarang orang mau jujur kalau bertemu kesulitan lalu mencari sebab pada dirinya sendiri. Yang paling enak ya nyalain orang. Lo begitu. Orang lain yang paling enak kita salahin. Au ya'malu fi mukhalafatil mun'im, atau dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak yang memberikannya nikmat. Diberikan kita tangan, mulut sih nggak berhenti. Terima kasih Tuhan, alhamdulillah saya dikasih tangan. Cuma nih tangan enteng mat nabokin orang mulu. Itu sudah mukhalafatul mun'im, bertentangan dengan kehendak yang memberikan nikmat. Diberikan harta, mulutnya mah basah. Terima kasih Tuhan, alhamdulillah dikasih harta. Tapi pelitnya minta ampun. Kikir koret medit. Ini juga termasuk kufur nikmat, mempergunakan suatu nikmat bertentangan dengan kehendak daripada yang memberikan nikmat itu sendiri. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya kufur iman memang lebih bahaya daripada kufur nikmat. Tapi jangan lupa, kufur nikmat bisa menyeret orang kepada kufur iman. Nah kalau Allah udah dialingin, Tuhan sudah dinomor duain, lama-lama kenapa dia tidak mendewakan dirinya sendiri? Mendewakan pangkatnya, mendewa-dewakan otaknya, mendewa-dewakan kemampuannya. Pada awalnya dia memang cuma kufur nikmat, tapi lambat laun kalau ini tidak diobati secara pasti orang akan mengarah kepada kufur iman. Bisa berbentuk syirik, bisa berbentuk nifak, bisa berbentuk riddah. Saudara-saudara, oleh karena itu menjaga akhlak kepada Allah mutlak penting. Sebab apa? Kita tidak berakhlak kepada manusia saja, kita dikucilkan dari pergaulan. Kalau kita tidak berakhlak kepada Allah, dikucilkan oleh Allah. Hadis qudsi menyatakan, man lam yashkur ala na'ma'i wa lam yasbir ala bala'i falyakhruj min tahtis sama'i falyatlub rabban siwaya. Kata Allah, siapa orang yang tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan kepadanya dan tidak mau sabar terhadap ujian yang aku berikan kepadanya, falyakhruj min tahtis sama'i, persilahkan saja keluar dari kolong langitku, waliyatlub rabban siwaya, tolong cari Tuhan lain selain daripada aku. Murka Allah, diusir, cuman gak kedengeran aja. Siapa yang tidak mau syukur terhadap nikmatku, siapa yang tidak mau sabar terhadap ujian yang aku berikan kepadanya, persilakan keluar dari kolong langitku ini, cari Tuhan lain selain aku. Langit Tuhan yang punya, Tuhan kita lawan, diusir dari kolong langit, mau pindah ke kolong mana? Jadi jangan merasa kufur nikmat kan enteng. Iya, kelihatannya begitu, tidak sebahaya kufur iman. Tapi kufur nikmat ini merupakan anak tangga yang kalau kita sudah mulai naik, kita akan naik terus sampai kepada tingkat di mana kita mengalami kufur iman. Kalau sudah ke sana, maka akhlak kita kepada Allah terkenalah erosi, terkena polusi, hancur akhlak kepada Allah, dan itulah sumber kesengsaraan abadi. Kalau cuma kita tidak berakhlak kepada manusia, barangkali resikonya cuma kehidupan di dunia ini. Mungkin juga ada kehidupan akhirat. Tapi kalau sudah tidak berakhlak kepada Allah, dunia akhirat kita rugi dan celaka. Maka pada kesempatan ini saya mengajak, marilah jaga baik-baik akhlak kita kepada Allah. Satu kali kita bertauhid, sampai mati kita bertauhid. Satu kali la ilaha illallah, jangan tergelincir lagi kita keluar daripada kalimat itu. Satu kali kita bertuhankan Allah, jangan bertuhan yang lain selain daripada Allah. Jangan sekutukan Allah, jangan samakan Allah dengan sesuatu, jangan mengangkat yang lain sama agungnya dengan Allah. Sebab dengan demikian kita seolah-olah sudah
mengotori akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi oleh karenanya akhlak kita kepada Allah merupakan basis daripada kehidupan beragama. Kalau itu sudah mulai rapuh, mulai terkena erosi dan polusi, mulai rusak, dikhawatirkan nanti nilai ibadah kita kepada Allah juga akan turut ambruk karenanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, tugas yang kedua memperbaiki akhlak manusia kepada sesama manusia. Kita tahu Islam sesuai dengan namanya adalah agama damai. Maka akhlak manusia kepada sesama manusia menempati porsi yang penting dalam kehidupan beragama. Bagaimana seorang muslim bergaul, bertata krama terhadap sesama manusia. Mari kita lihat lebih jauh persoalannya. Untuk memudahkan pembicaraan dari kacamata agama, kita kelompokkan saja manusia itu dalam dua. Pertama yang seiman dan yang kedua yang tidak seiman. Yang tidak seiman itu kita sebut saja kufur atau kafir. Nah, kepada yang kafir pun kita diajarkan untuk berakhlak. Apalagi kepada yang memang nyata-nyata seiman, sekeyakinan, seakidah. Kemanapun Islam datang, ke negara manapun ia masuk, ia tidak menaburkan kerusakan. Jadi tidak benar kalau orang pernah itu menggambarkan, saking sentimennya seorang orientalis pernah menggambarkan Nabi Muhammad di tangan kirinya Quran, di tangan kanannya pedang. Menggambarkan seolah-olah Islam dikembangkan dengan kekerasan. Sebenarnya tidak sama sekali. Kalaupun dalam sejarah perkembangan Islam pernah terjadi perang, maka perang dalam Islam sesungguhnya apabila kita amati sejarahnya bukan untuk memaksakan agama. Karena memang agama tidak bisa dipaksakan. Tetapi justru untuk mempertahankan agama dari segala macam hambatan, rintangan, hinaan dan fitnahan. Tapi kemanapun yang jelas Islam masuk, dia tidak pernah membuat kekacauan, kerusuhan ataupun penghancuran. Candi Prambanan bahkan dipugar, gereja-gereja tidak ada yang dihancurkan oleh umat Islam. Kenapa? Islam agama damai. Soal agama, soal lakum dinukum waliyadin, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam beragama, sebab nyata yang benar dengan yang tidak benar. Belum pernah ada orang kafir masuk ke perkampungan orang Islam lalu dikejar-kejar, diteriakin kafir, kafir, sunatin. Belum pernah. Kenapa? Islam menghormati orang lain agama. Nah, yang kafir ini macam-macam saudara. Ada kafir harbi. Nah, ini kafir kerok. Ini kafir yang nyata-nyata memproklamirkan permusuhan kepada umat Islam. Nyata-nyata mengganggu ketenangan umat Islam. Kafir yang seperti ini yang boleh diperangi. Misalnya kita mau sembahyang Jumat dijagain, nggak boleh sembahyang Jumat, getok palanya. Kafir harbi artinya tantangan perang datang dari mereka, bukan kita yang mulai, mereka yang buka front. Prinsipnya umat Islam tidak boleh mencari-cari musuh, tapi pun tidak boleh lari kalau ketemu musuh. Musuh jangan dicari, ketemu jangan lari. Karena itu kesan seolah-olah umat Islam ini teroris, umat Islam ini destroyer, umat Islam ini sering menimbulkan keonaran, kerusakan. Sungguh satu fitnahan yang sangat keji. Umat Islam adalah umat yang cinta damai. Islam di masa perkembangannya masuki Eropa melalui Selat Gibraltar, Jabal Tariq, memasuki Spanyol. Islam tidak pernah meruntuhkan gereja. Islam tidak pernah membunuh orang-orang Nasrani. Bahkan Islam mewariskan peradaban dan kebudayaan yang begitu tinggi nilainya di bidang ilmu pengetahuan. Sampai ketika itu Barat banyak mengkaji,
ilmu pengetahuan dari dunia Islam. Buku-buku berbahasa Arab diterjemahkan ke bahasa Yunani, dipelajari oleh para cendekiawan di negeri barat sana. Mereka mengambil manfaat yang banyak dari masuknya Islam ke Eropa. Sementara gereja tetap berdiri dengan megahnya. Kuil-kuil tempat peribadatan tidak satupun yang diusik-usik. Kenapa? Islam agama yang cinta damai. Asal dia tidak diganggu, asal kehormatannya tidak dihinakan. Jadi kafir harbi, kafir yang nyata-nyata nantang perang, ngajak berkelahi. Itu kafir yang nyari penyakit. Kafir harbi ini boleh diperangi dengan catatan mereka yang memang mulai. Yang kedua, kafir zimmi. Kafir zimmi, kafir yang hidup di tengah mayoritas muslim, tapi mereka mau hidup dengan aman, damai, tenang. Mereka wajib dilindungi. Bahkan Nabi pernah memberikan satu jaminan, man azazimmiyan faqad azani. Siapa yang mengganggu orang kafir zimmi sama saja dengan mengganggu saya. Kehormatannya dijaga, harta bendanya dilindungi, anak istrinya pun dilindungi. Dan ini jadi kenyataan. Saudara bisa lihat di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, orang-orang kafir di luar Islam hidup dengan tenang, aman, damai. Di Saudi Arabia, di luar tanah haram, di luar Mekah dan Madinah, banyak orang-orang kafir mencari nafkah. Mereka tenang, aman, dilindungi undang-undang. Begitu di Mesir, begitu di negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini. Kehidupan beragama menimbulkan gairah, rukun, tenang, aman, damai, sepanjang tidak saling ganggu, tidak saling usik, menghargai orang yang sudah beragama, tidak menjadikan penganut suatu agama sebagai sasaran dari dakwah agama lainnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi memang oleh Al-Quran kita dianjurkan asidda alal kuffar ruhama bainahum. Tegas kepada orang kafir, kasih sayang kepada sesama muslim. Tapi tegas bukanlah berarti marah-marahan, bukan berarti musuh-musuhan, bukan ngajaki perang. Tegas dalam arti punya garis tentang kehidupan beragama, lakum dinukum waliyadin. Soal kehidupan sosial, mari kerjasama. Bangun jalan, ayo rame-rame. Siskamling, mari bebarengan. Bikin puskesmas, mari sama-sama. Tapi kalau sudah soal agama, itu tidak perlu ada toleransi agama. Yang perlu toleransi antar umat beragama. Kalau umatnya mau kerjasama silakan, tapi tidak menyangkut soal ibadah. Jangan kerjasama di bidang ibadah. Itu kerjasama yang salah pasang, saudara-saudara. Sehingga dengan demikian toleransi adalah menyangkut kehidupan antar umat beragama. Sedangkan agama sendiri punya kapling yang nyata. Sehingga dengan demikian tegas kepada orang kafir dalam arti kita punya satu kepribadian. Tidak ngambang. Enggak lalu kalau ditanya orang, sebenarnya agama lu apa sih? Gua mah gimana musimnya aja. Agama pakai musim kayak rambutan. Akhirnya ya begitu musim-musiman. Ke masjid kelihatan, ke gereja hayo, ke candi nongol, ke apa? Bingung malaikat bagaimana nyatetnya nih bocah ini. Di mana aja ada. Kita punya satu kepribadian. Saya muslim dan garis saya ini, lakum dinukum waliyadin. Bagi Tuhan persilakan agama Tuhan, bagi kami agama kami. Kami hormati Tuhan, Tuhan hormat kepada kami. Tapi soal agama, kaplingnya jelas. Kerjasama, mari urusan muamalah, bidang sosial. Yuk kita siskamling sama-sama dengan orang lain agama. Mari jaga kerukunan, kesatuan, persatuan, kekompakan. Perbaiki jalan yang rusak, mari sama-sama. Mendandani jembatan yang runtuh, mari sama-sama. Tapi sembahyang, kaplingnya lain-lain. Sebab Nabi juga dulu pernah ditawarkan begitu loh sama kafir jahiliyah dulu Quraisy itu. Sudah Muhammad, sekarang begini saja, kita join aja daripada marah-marahan.
Hari ini saya menyembah Tuhanmu Allah. Besok gantian kamu menyembah Tuhan kita Latta, Uzza, Manat dan Hubal. Turun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Soal ibadah kaplingnya jelas, tidak boleh dicampur adukkan. Sebab kalau tidak, kita akan mulai kehilangan identitas diri. Dan disitulah krisis kehidupan keyakinan beragama dimulai. Dari krisis identitas. Hujan gede kan mulainya gerimis dulu. Di mana-mana ya gerimis dulu. Gerimis makin lama makin gede. Kita akan mulai dengan kehilangan identitas diri. Dari sana nanti kita malu mengakui keislaman kita. Kalau orang Islam malu mengakui keislamannya, ini kan ironi, menyedihkan. Ngakui Islamnya saja malu, menonjolkan keislamannya malu. Tidak ada rasa bangga beragama. Padahal ini modal dasar. Hanyalah dengan rasa bangga beragama kita lalu konsekuen. Bangga yang tidak konsekuen, wah pokoknya kan gua kan Islam, agama yang paling benar. Tapi hidupnya sendiri jauh dari tuntunan Islam. Itu bangga yang tidak beralasan, bangga yang tidak perlu dibanggakan sebenarnya. Kebanggaan yang membuat kita konsekuen dan dekat dengan kehidupan beragama. Jadi dengan demikian saudara-saudara, kepada non-muslim kita juga harus berakhlak. Bukankah ini sudah dicontohkan oleh Rasul? Bagaimana beliau disambiti orang di Taif, yang menyambiti malah didoakan. Bagaimana Suraqah mau membunuh beliau, malah Suraqah didoakan. Bagaimana Abu Jahal dan Abu Lahab saking mangkalnya. Ini Abu Jahal pernah gali lubang di kamarnya sendiri, di depan tempat tidurnya. Setelah dia gali lubang, ditutupin pakai keraras korma. Lalu dia tarik selimut, belagak meriang. Dia pesan pesuruhnya, bilangin Muhammad, encangnya meriang. Pamannya sakit, minta ditengokin. Nabi dengan segala husnuzonnya berangkat nengokin. Abu Jahal dari balik selimut ngintip. Itu dia Muhammad, itu dia tuh. Dia tuh masuk Dani, masuk. Mulai dia jalan, senang Abu Jahal. Terus. Begitu ke pelosok, masuk ke lubang, gue pendem terus lalu. Memang niatnya mau mencelakakan Nabi. Sudah tinggal beberapa langkah lagi Nabi akan berjalan ke arah lubang itu. Malaikat Jibril ngasih tahu, Muhammad, Abu Jahal pamanmu cuma pura-pura sakit. Di depan tempat tidur itu ada lubang sudah dia gali untuk menjerumuskan kamu. Sudah balik pulang. Balik badan Nabi. Sudah hampir mau melangkah, kakinya malah muter pulang. Abu Jahal yang ngelihat Nabi sudah hampir jatuh nggak jadi, balik pulang. Lupa kalau lagi sakit. Udah Muhammad buruan sini. Ke pintu dia kejar. Dia lupa sama lubang yang dia gali. Begitu dia kejar, dia yang kepelosok masuk ke dalamnya. Sejak saat itu ada pepatah, man hafara hufratan waqa'a fiha. Siapa yang suka nggali lubang, dia sendiri bakal terpelosok ke dalamnya. Jatuh dia ke lubang yang dia gali. Padahal ya paling banter 2 atau 3 meter paling dalam. Dari dalam lubang itu dia teriak-teriak, Muhammad, tolongin, pamanmu kecebur. Kasih tahu Muhammad, kasih tahu. Datang lagi lah pesuruhnya. Muhammad, pamanmu Abu Jahal kecebur, minta tolong diangkatin. Sudah diulur tambang, habis sambung lagi, nggak bisa sampai. Masa iya, cuma kamu yang bisa nolong. Apa yang dilakukan Nabi? Balik mau nolongin. Akhlak. Kita kalau ada orang gali lubang buat nyeburin kita, dia sendiri yang kecebur. Gorok gua kagak lemin loh. Mati sekalian dah. Nabi mah enggak, balik nolongin tuh Abu Jahal. Kenapa paman kecebur? Iya Muhammad, tolong, tambang udah diulur-ulur, sambung-sambung nggak sampai. Aduh kasihan paman, nih pegang tangan saya. Nabi cuma ulurin tangan, nyampe dipegang oleh Abu Jahal. Diangkat ke atas. Nyampe atas, apa kata Abu Jahal? Tambang bergulung-gulung nggak nyampe, kamu cuma pakai tangan doang kok bisa Muhammad, hebat banget sihirmu. Mukjizat dia bilang sihir, udah ditolongin nyelak lagi, kan yang enak kita injak palanya.
Orang dulu bilang wah katanya nolongin anjing kejepit. Udah selesai ditolongin malah yang nolong digigit. Saudara hadirin yang saya hormati, kepada orang-orang kafir kita harus berakhlak, menghormati mereka, tidak memaksakan satu keyakinan dalam batas-batas yang ditolerir oleh agama, yaitu pada masalah-masalah sosial dan muamalah. Itu kepada non-muslim, apalagi kepada sesama muslim. Baik akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru, akhlak kepada jiran atau tetangga, itu semua termasuk dalam akhlak kepada sesama manusia. Akhlak kita kepada orang tua, kadang-kadang kita orang timur ini ketularan orang barat. Engkongnya dianggap CS. Salaman men kedet aja halokong. Engkongnya bahalo dibengong. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, akhlak yang tua kepada yang muda, akhlak yang muda kepada yang tua, kepada jiran dan tetangga, kepada sanak famili dan handai tolan, pendeknya kepada sesama muslim. Tetangga ada haknya, ada hak tetangga yang kalau kita berakhlak itu harus dipenuhi. Contoh kecil, kalau saya beli radio, itu saya dong boleh berpikir, ini radio saya beli pakai uang saya setel di rumah saya, sekeras-kerasnya ada apa sama orang lain? Radio gua, yang beli gua pakai duit gua, gue setel di rumah gue, ada urusan apa sama orang lain? Itu kalau menurut saya. Tapi tetangga sebelah saya kan bisa juga ngomong begitu. Mata gue yang ngantuk, gue tidur di rumah gue, kenapa suara radio lu masuk kemari? Ketika itulah lalu kebebasan saya nyetel radio dibatasi oleh kebebasan tetangga saya yang mau tidur. Ini sudah akhlak namanya. Umpamanya lagi ada Nabi ajarkan, iza tobakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Kalau kamu masak sayur, banyakin kuahnya, bagiin tetangga kamu. Bukan bagiannya itu yang jadi soal, tapi akhlak kepada tetangga. Udah tahu tetangganya kelaparan, diseksa, goreng ikan asin, se-RW baunya ngayap, kembang kempis orang nungguin. Saudara hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi dengan demikian, kalau sudah kembali kepada orang-orang yang nilai imannya sama dengan kita, apapun organisasinya, apapun baju yang mereka pakai, kaos yang mereka pakai, jaket yang mereka pakai, kalau sudah seakidah, seiman, jaga akhlak kita. Pendapat boleh berbeda, kaos boleh tidak sama, jaket boleh beraneka warna, bendera boleh beragam-ragam, tapi ukhuwah Islamiyah ini utamakan. Adalah lebih baik mencari persamaan dalam kehidupan dan bukan memperbesar perbedaan. Hanyalah dengan mengembangkan nilai-nilai akhlak semacam ini, toleransi tidak hanya diperlukan kepada yang non-muslim, kepada sesama muslim pun toleransi. Artinya apa? Jangan memponis amalan orang lain. Yang usoli, yang tidak usoli, berjalanlah menurut keyakinannya masing-masing. Jangan lalu memponis, itu namanya nggak toleransi. Kamu nggak pakai usoli ya? Enggak. Brengsek. Kamu pakai usoli ya? Iya. Bid'ah. Lah dua-duanya kagak yang benar. Kalau yang sembahyang kagak benar, bagaimana yang kagak sembahyang? Apa itu yang benar? Toleransi, setuju dengan perbedaan pendapat, jangan memponis amalan orang lain. Karena kita hanya beramal, hak menerima adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sebentar-bentar mencap bid'ah dolalah, finnar, neraka. Kayaknya neraka kapling orang tuanya kali. Gampang bener masukin orang ke neraka. Kita kadang-kadang bisa toleransi dengan orang luar, tapi kepada sesama muslim toleransi tidak sanggup kita adakan. Mengklaim merasa kita yang benar, orang lain salah semua, itu tidak toleransi namanya. Mentang-mentang jadi ustadz, nih satu-satunya ustadz di sini ya,
Semuanya mesti ngaji kemari. Kalau nggak ngaji kemari Islamnya kurang tapi bener. Toleransi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Lapang dada menghargai orang yang berbeda pendapat, apalagi kalau perbedaan pendapat itu menyangkut hal-hal yang tidak prinsipil, menyangkut hal-hal yang sekunder dalam kehidupan beragama, menyangkut masalah-masalah yang dalam bahasa fikih disebut soal-soal furu'iyah. Tidak usah menyebabkan kita bersih tegang. Kepala sama hitam pendapat boleh berbeda dan halal. Bahkan Nabi mengatakan ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan pendapat di kalangan umatku bahkan menjadi rahmah. Sepanjang perbedaan pendapat itu diiringi dengan rasa toleransi. Tapi kalau sudah main baku hantam, main klaim, memponis orang lain, akhirnya timbullah keretakan. Jangan heran kadang-kadang satu masjid dua kelir. Ya soal kelir boleh kelar-kelir. Boleh kelar-kelir. Tapi kalau harus terlalu mencolok menyebabkan timbulnya keretakan, saya kira yang akan turun bukan lagi rahmah tapi bala. Bala akan menimpa kita, jatuh kita menjadi umat yang lemah. Oleh karena di antara kita sendiri, sesama kita tidak pandai bertoleransi, tidak lapang dada. Ada anak muda kelihatannya mau majuan dikit, yang tua curiga. Nih, kalau dia maju pasaran gua bangkrut dong nih. Lalu ditekan tuh anak ditekan melejit. Kadang-kadang yang tua maksudnya baik, mau memelihara, yang muda salah terima. Kan tua kejemur. Dari dulu sampai sekarang gitu-gitu doang. Anak kemajuannya. Padahal yang tua barangkali maksudnya juga baik, mau memelihara. Sebenarnya kalau kita bisa mencoba mencari titik temu dengan alur komunikasi, tidak merasa diri yang paling benar, tapi toleransi, boyak menerima pendapat orang lain, setidaknya mau mendengar omongan orang. Yang susah kalau udah kena penyakit nggak mau ngerti omongan orang, nggak mau nerima pendapat orang. Kodok di kolong tempayan, cukeng kayu asem, asal ijo udah ijo aja ijo dah. Nggak ngerti omongan orang, yang kayak begini yang orang jadi kesandung. Oleh karena itu saudara-saudara, alangkah nikmatnya kehidupan ini apabila kita menyadari kita ini ummatan wahidah, satu umat yang satu, yang diikat dengan akidah. Kalau kepada yang non muslim saja kita diajarkan untuk berakhlak, apatah lagi kepada yang seiman, seakidah, sekeyakinan. Wajarkah perbedaan pendapat yang kecil-kecil lalu menyebabkan kita bertolak belakang, cerai-berai, centang perenang? Bila bertemu di jalan yang satu menyisih ke kiri, yang lain menyingkir ke kanan. Kalaupun juga bercampur di tengah kumpulan orang banyak, persis air dengan minyak. Yang atu melengos, yang atu madep mojok. Orang lain senyum, dia mau pada manyun. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Realita ini walaupun tidak enak, pahit, tapi masih hidup di sebagian masyarakat kita. Ini yang perlu kita atasi. Soal toleransi kepada orang lain, sejarah sudah membuktikan. Mari kita jangan cuma bisa mengajak orang lain, umat lain untuk bertoleransi dengan kita, tapi kepada sesama kita. Toleransi ini perlu kita tegakkan, perlu kita bina. Terutama di dalam kita menuju bentuk ideal daripada konsep ukhuwah Islamiyah ini, yang memang selalu kita akan cari bentuk-bentuk idealnya sejalan dengan perkembangan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh umat. Perbedaan organisasi, perbedaan kepentingan organisasi tidak seharusnya menyebabkan kita merasa meremehkan orang lain dan mengangkat diri, mengklaim diri sebagai yang ter. Jadi dengan demikian, apabila yang pertama tadi akhlak kepada Allah dinamakan hablum minallah, maka yang kedua ini merupakan hablum minan nas.
Jikalau baik akhlak kita kepada Allah, baik akhlak kita kepada manusia, nikmat rasanya menjalani kehidupan. Kadang-kadang orang akhlaknya kepada manusia baik, tapi kepada Allah tidak baik. Hormat sama yang tua, menyayangi yang muda, sama tetangga rukun, tapi sama Tuhan nggak mau sujud. Ini baik kepada manusia, tapi tidak berakhlak kepada Allah. Atau sebaliknya, sujudnya sama Allah mah tekun, bener, khusyuk, bahasanya juga fasih, luar biasa. Tapi sama manusia sombong, takabur, ujub, merasanya dia doang yang paling benar. Sebab iblis itu ya, itu kadang-kadang datang lewat hati, dan memang selalu markasnya di situ. Kalau dia tidak bisa menggoda kita dengan yang lain, dia tumbuhkan sifat ujub. Dia bisikin, wah memang di kampung ini yang paling banyak ibadahnya ente. Yang lain mana, lihat tuh kerocok semua. Lalu di hati orang itu tertanam sifat iya ya. Nah, tatkala iya ya, dia sudah terkena serangan iblis. Akhirnya apa? Orang lain diremehin. Asalnya kagak mau sembahyang aja diajak salaman udah najis aja dah. Ketemu juga mukanya ditekuk 4. Akhirnya bukan ngajak malah ngenyek, ngina. Lah orang dihina makin jauh, makin tidak tersentuh. Bukan cara itu yang diajarkan oleh Rasul. Bahwa orang tidak mau sholat, tugas kita mengajak. Soal dia tidak sholat, itu dosa dia kepada Allah. Saudara-saudara kaum muslimin, ujub disuntikkan oleh iblis ke dalam hati kita. Sujudnya kepada Allah benar, tapi akhlaknya kepada sesama manusia. Merasa paling benar sendirian, merasa orang lain salah semua. Pokoknya kalau di luar lingkungannya udah kagak bener aja udah bahaya. Saudara-saudara, ini juga penyakit yang disuntikkan oleh iblis. Sebab iblis itu tipu dayanya luar biasa, strateginya lihai. Makin tinggi kualitas iman, ya makin berat upaya iblis untuk menjerumuskan kita. Karenanya saya mengajak, marilah kita bertoleransi. Baik kepada non-muslim, lebih-lebih lagi kepada sesama muslim yang kebetulan berbeda baju, berbeda kaos, berbeda organisasi, lain bendera yang dibawanya. Tapi toleransi mari kita canangkan. Kita terikat oleh ukhuwah Islamiyah. 2. Yang ketiga, akhlak manusia kepada makhluk Allah lainnya di luar manusia. Saudara-saudara, dengan berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada sesama manusia, berakhlak kepada makhluk Allah di luar manusia, baik flora maupun fauna, maka mudah-mudahan akan terciptalah satu ekosistem, satu lingkungan hidup yang membuat kita nikmat menjalani kehidupan ini. Inilah saja yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Marilah kita membina nilai-nilai akhlak walaupun berat tantangannya. Sungguh lebih baik rakyat rendah yang berakhlak tinggi daripada pejabat tinggi yang berakhlak rendah. Menyangka bahwa itu semua dapat mengekalkan kebahagiaan, dapat menunjang kehidupan yang langgeng. Ada yang berlomba-lomba mengejar-ngejar harta. Seluruh waktu dalam hidupnya habis untuk mengejar harta. Tidak peduli siang atau malam, sore atau pagi. Sujud tidak lagi sempat, Allah dilupakan dengan agama jauh. Ada yang berlomba mengejar-ngejar pangkat, jabatan dan kedudukan. Tidak peduli menjilat ke atas, menginjak ke bawah atau menyikut kiri dan kanan. Bahkan teman pun jadi lawan, lawan pun jadi teman. Bukan soal, yang penting pangkat terkejar. Ada yang berlomba memperbanyak kendaraan. Sejak dari jet pribadi, pesawat kapal pesiar, sampai kepada mobil-mobil mutakhir. Ada yang berlomba memperbagus rumahnya. Ada yang berlomba memperbanyak istri dan anak-anaknya. Seluruhnya tenggelam di dalam perlombaan yang menurut ukuran mereka akan mendatangkan prestise, kemegahan dan kebanggaan. Allah Subhanahu wa ta'ala menegur
memberikan peringatan dalam surah yang pendek, yaitu surah At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Alhaakum ay syaghalakum an ta'ati rabbikum. Kamu telah lalai daripada taat kepada Tuhanmu, dan yang menyebabkan kamu lalai itu tidak lain at-takatsur. At-takatsur artinya at-tabahi bi kathrati mata'id dunya, bermegah-megah dengan memperbanyak kesenangan hidup duniawi. Dengan kata lain, berlomba-lomba mengejar kemegahan duniawi telah menyebabkan kamu lalai daripada mengingat, daripada taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila orang cenderung materialistis, seluruh kegiatan hidup dikerahkan untuk berlomba memperbanyak materi, apa namanya harta benda, apa namanya rumah, apa namanya pangkat dan jabatan, maka dikala itu seseorang akan sangat mudah lalai daripada taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hilanglah kesadaran bahwa sesungguhnya apapun yang kita miliki dalam kehidupan dunia ini tidak lain hanya barang titipan sementara. Kita cari, kita kejar, tapi setelah kita dapatkan, jangan dia dijadikan tujuan. Jadikanlah dia sebagai alat. Apabila harta benda duniawi sudah dijadikan sebagai tujuan daripada kehidupan, maka sesungguhnya kita sudah terseret dalam satu siklus, satu lingkaran setan yang tidak akan pernah berujung. Sebab manusia dalam berhadapan dengan materi duniawi tidak akan pernah mengenal kata cukup, tidak akan pernah mengenal kata puas, dan tidak akan pernah bertemu dengan titik. Selalu koma, selalu kurang, selalu tidak ada. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu agama memberikan kesadaran, seluruh yang kita miliki, yang dititipi oleh Allah dalam kehidupan ini berupa materi keduniaan, hakikatnya adalah alat dan bukan sebagai tujuan. Apabila alat sudah kita jadikan tujuan, kita akan terjebak ke dalam satu perlombaan yang justru akan mencelakakan kita sendiri. Inilah yang saya maksud dengan sirkuit celaka. Perlombaan yang hanya membuat kita jerih, payah, keringat bercucuran, tenaga terkuras, tapi tidak akan pernah sampai ke garis finish. Karena memang tidak ada garis finishnya. Betapapun jauhnya satu perlombaan, dia mesti punya garis finish. Tapi kalau sudah at-takatsur, berlomba bermegah-megah diri, maka barangkali tidak akan pernah ada garis finishnya. Kita akan terseret dalam lingkaran setan, berputar di seputar itu tanpa tahu kapan berhenti dan di mana titiknya. Agamalah yang memberikan kesadaran. Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah membuat kamu lalai daripada taat kepada Allah Tuhanmu. Semua sadar bahwa kita diciptakan tidak lain adalah untuk mengabdi kepada Allah. Nilai pengabdian ini sering lentur, nilai pengabdian ini sering luntur, manakala kita sudah berlomba-lomba bermegah-megah dengan materi kehidupan dunia. Islam jelas tidak menganjurkan penganutnya jadi orang miskin. Bahkan Imam Ali karramallahu wajhah pernah mengatakan, kemiskinan bisa menyebabkan kekufuran. Ayat yang pertama turun juga kita tahu, Iqra, baca olehmu. Kan seolah-olah Quran cuma tidak langsung saja bilang, hai orang Islam, kamu jangan jadi bodoh. Kebodohan menimbulkan kemiskinan, kemiskinan mendekatkan kita kepada kekufuran. Jadi miskin sama kufur tetangga. Artinya dalam kondisi miskin, kemudi hati itu mudah terombang-ambing. Oleh sebab itu sering kemiskinan umat Islam ini dimanfaatkan oleh orang-orang lain untuk menyebarkan agamanya. Padahal agama adalah soal keyakinan.
yang tidak mungkin ditunjang dengan supermi, ditunjang dengan beras, pakaian, obat-obatan, beasiswa. Agama adalah soal keyakinan. Keyakinan adalah soal kebenaran, dan kebenaran itu adalah milik bersama. Tujuan diciptakannya manusia tidak lain adalah untuk melaksanakan ibadah. Kalau orang tenggelam dalam perlombaan memperbanyak harta, mempertinggi kedudukan, memperindah segala macam yang sifatnya duniawi, biasanya itu akan membuat dia lalai dari taatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Kadang bukan hanya lalai daripada taat, juga sering terjebak kepada maksiat. Karena kalau pola pandang dan tolok ukur sudah benda duniawi semata-mata, sangat tidak mustahil orang lalu terjebak ke dalam prinsip menghalalkan segala cara. Asal sudah tujuan tercapai, cara apapun halal. Akhirat nomor 18. Nah, bukankah memang barangkali kita sejak kecil sudah dilatih untuk materialistis? Umpamanya kita hanya sering dilatih untuk takut kepada yang konkret-konkret saja, takut kepada yang nyata-nyata saja. Seorang ibu kalau menakuti anaknya, aduh nak, kenapa ini kau kerjakan? Kalau bapakmu tahu, waduh, habis kamu. Ya, kita lihat, kalau bapakmu tahu, kalau polisi tahu, kalau hansip tahu, kalau satpam tahu. Tapi jarang seorang ibu menanamkan kepada anak, nak, kenapa ini yang kau lakukan, nak? Bukankah kau tahu Allah lihat, Allah tahu, Allah dengar, Allah, nak? Diajarkan takut kepada yang gaib. Karena kalau takut dia kepada polisi, dia pasti bisa cari tempat lain dong yang polisi kagak lihat. Kalau takut dia kepada satpam, minggir dong ke tempat yang kira-kira satpam nggak lihat. Tapi kalau sudah takut itu terpulang kepada Allah, kepada yang gaib, tidak sejengkal tanah pun yang terhalang dari pengetahuan Allah. Tapi itulah salahnya kita. Sejak kecil anak-anak sudah kita latih untuk takut hanya kepada yang konkret-konkret saja. Akibatnya sampai dia besar melembaga dalam kehidupannya. Dia nyolong, kata temannya, kamu nyolong ya? Iya. Kok nyolong sih? Emang? Kenapa nyolong? Biarin. Kamu kan tahu Allah lihat? Tahu. Kenapa nyolong juga? Biarin. Asal orang jangan lihat. Kalau Allah mah lihat, dia kagak ribut. Allah nggak ribut katanya. Nah, ini kan satu refleksi yang timbul daripada kenyataan. Jikalau orang hanya dijejali rasa takut kepada yang konkret-konkret saja, kepada yang zohir-zohir saja, yang akan tumbuh lalu mental kucing. Sopan, tenang, kalem, ayem, nggelenggem. Kalau ada orang, sedikit orang meleng, kucing kelihatan watak aslinya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itulah maka agama lewat surah yang kita bicarakan pada pertemuan ini memberikan peringatan. Kala, jangan begitu dong. Kamu boleh mencari dunia, silahkan cari harta yang banyak, cari pangkat yang tinggi, tapi jangan itu membuat kamu lalai daripada taat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan karena keinginan mendapat harta yang sebanyak-banyaknya lalu melakukan segala macam cara asal tujuan tercapai. Itu sudah membuat kita lalai. Jangan karena ingin mengejar kedudukan yang tinggi lalu jilat atas injak bawah, nggak mempan jilat, dukun dipakai. Itu kan sudah membuat kita lalai. Nanti kalau berhasil, wah, dukun kita paten. Tapi kalau gagal, dukun sialan, kagak mampu. Hilanglah Allah dalam kehidupan kita. Makin materialis, dan perlombaan ini membawa kita kepada kecelakaan. Kala, sekali-kali jangan begitu. Kenapa? Dahulu pun ketika lahir ke dunia tidak ada pangkat yang kita sandang.
Dahulu pun ketika lahir ke dunia tidak ada harta yang kita bawa. Jadi harta itu, pangkat itu, kedudukan itu ada dalam hati, tapi tidak berurat dan berakar. Kalau dia berurat dan berakar dalam hati, berat misah sama harta itu. Berat. Sekedar ngasih fakir miskin cepet juga berhitungnya 17 lembar. Dengar di kantornya mau ada mutasi, pindah dia dari tempat basah ke tempat kering, baru berita burung udah meriang duluan. Ini nanti bagaimana, itu nanti bagaimana, ini nanti bagaimana. Kan tidak jarang orang yang kena apa istilah kerennya zaman sekarang itu post power syndrome. Post power syndrome ini pernah dianalisa oleh Nabi, kata beliau, irhamu salasatan minan nas, sayangilah 3 macam manusia. Siapa mereka? Pertama, azizan zalla, orang terhormat yang jatuh hina. Ini yang sering terkena post power syndrome. Biasa kemana-mana dikawal, dihormati, datang ke tempat ini protokol siap, ini serba diatur semua, serba beres. Begitu jabatan selesai atau pensiun, habis orang gak indah-indah. Dia lihat orang diemin aja, orang diemin dan orang tonton. Ini kalau nggak kuat mentalnya itu kena post power syndrome. Akibatnya ya bisa jantungan, bisa leper, bisa darah tinggi. Ya penyakit-penyakit yang zaman dulu kita nggak kenal. Ini kan makin banyak dokter, makin maju ilmu kedokteran, makin aneh penyakit. Saudara hadirin yang saya hormati, post power syndrome kena apa yang dinamakan frozen emotional attitude, tidak kuat menghadapi kenyataan. Azizan zalla, orang terhormat yang jatuh hina, itu sangat perlu dikasihani. Yang kedua, ghaniyan qad iftaqar, orang kaya jatuh miskin. Ini juga sama, biasa hidup apa ada, serba ada, lalu harus hidup apa adanya. Ini kalau kurang kuat benar-benar memble ini. Kalau tidak kuat mentalnya, biasa hidup serba enak, serba nikmat, cuma kerjanya neken cek, main apa itu kredit card, macam-macam fasilitas dipunyai. Tahu-tahu jatuh bangkrut, jatuh miskin. Kalau tidak fondasi agamanya kuat, bisa gantung diri, bisa bunuh diri, bisa frustasi, bisa terkena psikosomatik, tekanan jiwa mempengaruhi faktor biologis. Timbullah tekanan, terjadilah penyakit aneh-aneh. Al-ghaniyan qad iftaqara, orang kaya jatuh miskin, itu perlu dikasihani. Yang ketiga, wa faqihan yal'abu bihil juhal, ahli fikih tapi dipermainkan oleh orang-orang bodoh. Hanya kebetulan orang bodoh itu punya kekuasaan. Hukum bisa dipesan. Aturannya haram, Ustaz, ada haram dikit aja dah. Sibuklah tuan fakih ini, ahli fikih ini mencari dalil kebet sana kebet sini supaya yang tadinya haram benar bisa jadi haram sedikit. Padahal yang minta ini orang bodoh, tidak ngerti agama, cuma karena punya kekuasaan dipermainkan oleh orang yang fakih. Orang yang fakih ini dipermainkan. Kasihan orang yang seperti itu. Wa faqihan yal'abu bihil juhal, ahli fikih tapi dipermainkan oleh orang-orang bodoh. Akibatnya karismanya hilang, wibawanya lenyap. Dia menyangka bahwa dengan mengharam-haram sedikit-sedikit itu dia bisa mendapat keuntungan yang berganda-ganda, padahal akibatnya itu hanya akan membawa kecelakaan saja. Allah peringatkan benar, kala, sekali-kali jangan begitu. Cari uang yang banyak silahkan, ngejar kedudukan yang bagus boleh, bikin rumah yang hebat silahkan, ada kendaraan bagus silahkan, tapi jangan sampai kamu terjebak kepada sirkuit celakai, perlombaan yang tidak ada garis finishnya. Sering dicontohkan orang menghayal melamun,
Kamu kenapa nggak mau ibadah? Lah bagaimana mau sembahyang, saya di Jakarta masih ngontrak. Bingung, tiap akhir tahun kontrakan habis. Kalau punya rumah sendiri walaupun kecil-kecilan, tenanglah saya ibadah. Baiklah, oleh Allah diberikan rezeki bisa bikin rumah walaupun kecil-kecilan. Sudah punya rumah sendiri, belum juga ibadah, apalagi mulur lagi. Habis bagaimana mau sembahyang, rumah kecil banget. Pinggir kali, asal hujan bocor ya. Kalau bisa punya rumah permanen, rajin dah ibadah dah. Iyalah, diberikan rezeki bisa bikin rumah besar, kamarnya banyak, halamannya luas. Kendaraan belum ada, perabotan belum lengkap. Sudah ada kendaraan, belum kayak orang-orang. Sudah kayak orang-orang, masih sama dong, kudu di atas. Kapanlah selesainya? Kala, sekali-kali jangan begitu. Jangan kamu mengumpulkan harta bermegah-megah membuat kamu lalai dari taat kepada Tuhanmu. Engkau tinggalkan rukuk dan sujud, engkau jauh dari masjid, engkau kering dari kehidupan beragama. Sebab itulah maka pembangunan fisik material tidak bisa dipisahkan dengan pembangunan mental spiritual. Tidak hanya cuma dalam teori, tapi juga harus dalam praktek. Selalu pembangunan yang hanya mengarah kepada fisik material, jauh dan kering dari agama, hanya akan melahirkan manusia-manusia materialistis yang terjebak di dalam sirkuit celaka perlombaan yang tidak pernah mengenal garis finish. Sebab itu agama mengajarkan, orang kaya itu siapa sih? Yang banyak duit? Belum tentu. Yang kebunnya di mana-mana ngebelatak? Belum tentu. Yang pabriknya selebar-lebar? Belum tentu. Yang punya segala macam peternakan, dari peternakan gajah sampai peternakan kutu? Belum tentu. Agama memberikan tuntunan yang sangat luhur. Orang kaya itu adalah orang yang hidupnya cukup. Orang miskin itu orang yang selalu merasa kurang. Bagaimanapun banyak duit saudara miliki, kalau masih merasa kurang, masih miskin saudara. Saya punya uang 1.000 rupiah, Anda punya uang 1 juta rupiah. Mungkin saya lebih kaya dengan uang yang 1.000 ketimbang Anda 1 juta. Kenapa? Dalam tangan saya uang 1.000 besar, artinya sesuai dengan kebutuhan saya. Tapi di tangan Anda uang 1 juta, kebutuhan Anda lebih besar daripada itu lagi. Maka agama mengajarkan sifat qanaah, merasa cukup, dan itulah sumber kekayaan yang hakiki. Orang kaya adalah orang yang hidupnya cukup. Kalla saufa ta'lamun, jangan begitu, nanti kamu akan tahu. Summa kalla saufa ta'lamun, jangan sekali-kali begitu, suatu saat kamu pasti akan tahu. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, thumma latarawunnaha 'ainal yaqin, thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Nah, kapan perlombaan ini akan menyadarkan orang biasanya? Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu dekat ke liang kubur. Itu biasanya kalau istilah orang sekarang baru ngeh. Asal sudah napas sampai tenggorokan disambung dengan selang, sudah Senin Kemis dibantu dengan alat picu jantung, gerak 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 gerak, sudah kayak orang mau gergaji kayu. Dikala itu barulah sadar orang biasanya. Dan kesadaran semacam itu, kesadaran yang terlambat, kesadaran ala Fir'aun. Fir'aun selagi hidup diajak beriman dan nehi aja.
Tapi ketika dia tenggelam di lautan merah bersama seluruh tentaranya, dikala nafas hampir terputus, keluar ucapannya, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aduh, kalau begini mah saya juga percaya kepada Tuhannya Musa dan Harun. Saya beriman kepada Allah. Lagi timbul tenggelam mau sekarat baru beriman. Hatta zurtumul maqabir. Kamu telah lalai dari sebab bermegah-megah sampai kamu masuk ke liang kubur, dekat ke liang kubur. Kalimat zurtum di sini menjelaskan bahwa kubur itu tidak selamanya. Zurtum itu dari kalimat zaro ya zuru, berziarah. Orang berziarah kan sebentar. Ke kubur itu sama dengan berziarah kita di situ. Sebentar, tidak akan selamanya, tidak akan kekal dalam kubur. Bahwa kubur itu cuma satu halte dari sekian halte yang harus kita jalani. Hatta zurtumul maqabir ay mutum wa dufintum fil kubur. Sampai kamu mati, dikubumikan dalam kubur, barulah kamu sadar bahwa perlombaan itu hanya sia-sia. Bahwa perlombaan itu tidak akan pernah mengenal garis finish. Bahwa perlombaan itu akan membuat kamu celaka. Begitulah umumnya kebanyakan orang yang terjebak ke dalam paham materialis, baru menyadari kesalahan langkahnya pada saat napas sudah sampai di tenggorokan. Ternyata uangnya yang miliaran rupiah tidak sanggup menyambung nafasnya. Ternyata kendaraan yang serba mewah berkilat tidak sanggup meneruskan kehidupannya. Ternyata pangkat jabatannya yang tinggi yang membuat dia menyebabkan temannya jadi lawan, lawannya jadi teman, tidak akan sanggup menghentikan sang malaikat maut. Kalau keadaan sudah begitu, baru sadarlah kita terlambat. Karena saat seperti itu akan dihadapi oleh setiap orang. Kala, jangan begitu. Sadarlah kamu bahwa kalau sudah dekat ke liang kubur kamu baru insaf, itu terlambat. Sebelum nafas sampai di tenggorokan, pintu tobat masih selalu terbuka. Tapi manakala nafas sudah sampai di tenggorokan, tertutuplah pintu tobat untuk orang yang bersangkutan. Oleh sebab itu, perlombaan dengan bermegah-megah terhadap materi duniawi, tolok ukur dan pandangan hidup yang terbatas kepada wujud benda semata-mata, memang sering menyebabkan orang lalai, sering menyebabkan orang lupa diri, tidak sadar tentang hakikat yang terpenting dari kehidupan ini, yaitu tentang dari mana dia datang, di mana dia sekarang, dan kemana dia akan pulang. Sungguh, ilmu pengetahuan tidak akan pernah mampu menjawab persoalan ini. Sungguh, filsafat juga tidak berdaya menghadapi pertanyaan seperti ini. Hanya agama yang mampu memberikan kepastian batin tentang hakikat dari mana kita datang, di mana kita sekarang, dan kemana kita akan pulang. Makin kita renungi pertanyaan ini, makin kita menemukan diri sendiri. Dan makin kita menemukan mengenal diri sendiri, kita akan semakin mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin kita mengenal Allah, maka akan semakin terpanggil kita untuk dekat dengannya, mentaati segala perintahnya, dan berupaya menjauhi segala yang dilarangnya. Dengan demikian selamatlah kita dari satu perlombaan yang hanya akan menyeret kita kepada menghalalkan segala cara, jauh dari agama, jauh dari Allah, bahkan jauh dari sesama manusia. Karena umumnya perlombaan seperti ini akan cenderung melahirkan manusia yang egois. Muslimin rahimakumullah. Lebih jauh, mari kita mengikuti peringatan Allah dalam surah Al-Munafiqun ayat 9. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu dan anak-anakmu
melalaikan kamu daripada mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalik, barang siapa yang melakukan hal seperti itu, fa ulaika humul khasirun, maka merekalah sesungguhnya orang-orang yang merugi. Rugi dunia, rugi akhirat. Disebutkan di sini dua hal yang sering menyebabkan kita jadi lalai. Amwal dan aulad, harta dan anak-anak, materi dan keluarga. Perlombaan di dalam mengumpulkan materi sering menyebabkan kita menjadi lalai. Begitu juga amanah berupa anak ini sering kita lalaikan atau sering membuat juga kita menjadi lalai. Kita lalaikan dalam arti bahwa keduanya, baik harta baik anak, merupakan amanah dari Allah. Setiap orang tua akan dimintakan pertanggungan jawab. Apabila kita lalaikan amanah ini, maka resikonya akan kembali juga kepada kita. Tapi satu hal yang jelas dalam ayat 9 surah Al-Munafikun ini, bahwa perlombaan memperbanyak harta dan anak-anak yang masuk dalam kelompok at-takatsur itu tadi akan menyebabkan orang khasiru, termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang rugi. Perlombaan yang hanya akan membawa kerugian semata-mata. Kemudian di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan. Beliau bersabda, "Iza azzamat ummati dinaran wa dirhaman, nuzi'at minha haibatul Islam, wa iza tasabat ummati saqatat min ainillah. Wa iza turikatil amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari hurimat 'alaihim barakatul wahyi." Ada tiga hal yang kalau kita kerjakan akan menimbulkan tiga macam akibat di dalam hadis ini. Pertama, iza azzamat ummati dinaran wa dirhaman. Apabila umatku sudah mengagung-agungkan dinar dan dirham, artinya kalau umatku sudah jatuh menjadi umat yang materialistis, segalanya diukur dari dinar dan dirham. Dinar dan dirham ini kalau bahasa Inggrisnya dokat. Segalanya diukur dari segi dinar dan dirham saja. Nuzi'at minha haibatul Islam, akan dicabutlah kehebatan Islam dari mereka. Memang ada kalanya kita berkata bahwa tanpa uang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau itu dijadikan landasan dari segala sesuatu, itu yang dijadikan ukuran, itu yang dijadikan tujuan, kita hakikatnya sudah gagal sebelum melangkah. Apapun saja profesi kita, apabila sudah menjadi pendewa dinar dan dirham, akan hilanglah kehebatan Islam, akan dicabut kehebatan Islam itu. Umat Islam bisa dibeli, ulama bisa dikontrak, kiai bisa dicarter. Saudara hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apabila umatku sudah membesar-besarkan dinar dan dirham, bermegah-megah dengan itu, berlomba-lomba memperbanyak itu yang menjadi tujuan dan tolok ukur dari segala kegiatan, nuzi'at minha haibatul Islam, akan dicabutlah kehebatan Islam. Hilang itu wibawa. Walaupun dia bernama umat mayoritas dalam jumlah, tetapi dia minoritas dalam peranan. Mayoritas dalam bilangan, tapi minoritas dalam percaturan kegiatan hidup ini. Kita ingat di zaman pengembangan Islam di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berlomba-lomba mengorbankan dinar dan dirhamnya untuk kepentingan agama, bukan mengorbankan kepentingan agama untuk mencari dinar dan dirham. Kita di zaman sekarang sering terjadi penjungkiran nilai, terbalik yang kita amalkan. Nabi Ibrahim mengorbankan putranya Ismail untuk
kepentingan agama. Kita sering sekarang ini mengorbankan kepentingan agama untuk anak-anak kita. Dulu anaknya yang dikorbankan buat agama, sekarang agamanya dikorbankan buat anak. Dulu dinar dan dirham dibelanjakan untuk menopang agama, sekarang agama dijadikan alat untuk mencari dinar dan dirham. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, memang apabila dinar dan dirham digunakan untuk penyangga perjuangan, itulah idealnya. Saya katakan tadi, dinar, dirham, uang, dunia cuma sekedar alat, bukan sekedar tujuan. Kita memerlukan alat ini. Membangun pesantren tidak cukup dengan semangat. Membangun rumah sakit Islam tidak cukup dengan pidato. Membangun masjid tidak cukup dengan semangat menggebu-gebu. Kita perlu semen, kita perlu pasir, kita perlu batu kali, kita perlu besi, dan itu semua beli. Tidak turun dari langit seperti turunnya embun di waktu pagi. Tidak mungkin rumah sakit Islam muncul ke permukaan hanya dengan sim salabim abra-gedabra. Oleh sebab itu, saya bersyukur kecenderungan belakangan ini pengajian-pengajian akbar di berbagai tempat tidak hanya sebagai ajang untuk menanamkan akidah, membina ukhuwah, tapi juga menjadi sarana di mana kita mengumpulkan dana, menghimpun potensi umat, menginventarisir potensi untuk kepentingan pengembangan daripada agama. Meskipun ada satu dua orang yang salah paham tentang ini, sampai kemudian saya mendapat satu merek yang cukup tidak enak untuk didengar, mengkomersilkan pengajian katanya. Karena memang ada pengajian yang menggunakan sistem karcis, sebenarnya juga tidak etis. Undangan berikut infak, yang seluruh hasilnya digunakan buat kepentingan agama. Apakah itu rumah sakit, apakah itu madrasah, apakah itu masjid, dan 1 sen pun saya tidak menuntut bagian dari itu. Saya malah berprinsip sepanjang saya masih laku untuk dijual dan itu memang buat kepentingan agama, persilahkan jual saja. Asal buat masjid, pesantren, madrasah, rumah sakit Islam, kegiatan syiar dan dakwah, silakan. Tapi kalau sudah dijual buat kepentingan pribadi, memperkaya diri sendiri, tentunya dunia akhirat sulit untuk ridho kepada tingkah laku yang semacam itu. Kita memerlukan dana. Umat di daerah membangun memerlukan dana. Dan dana itu tidak hanya datang begitu saja. Kita bersyukur bahwa untuk menghadiri pengajian sekarang ini orang mau mengeluarkan uang, mau memberikan infak dengan ikhlas, tidak dengan keterpaksaan. Kenapa tidak? Sehingga ini lalu diinventarisir untuk kepentingan pembangunan agama. Ratusan juta rupiah terkumpul dari pengajian-pengajian rutin ini, pengajian-pengajian akbar ini. Puluhan masjid terbantu, rumah sakit Islam terbantu, musola selesai. Ya walaupun tidak lalu semuanya beres, tapi gemaknya itu sudah cukup menyentuh untuk menyadarkan orang bahwa harta baru kekal kalau dia sudah dibelanjakan di jalan Allah. Nah, yang celaka kalau dinar dan dirham itu yang dijadikan tujuan. Mengadakan pengajian semata-mata untuk cari uang, uangnya buat kantongnya dewe. Itu yang membuat dicabutnya kehebatan Islam itu. Segalanya diukur dari sudut itu. Sehingga ketika seseorang datang bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan ini, maka hal semacam ini sesungguhnya satu nikmat yang perlu kita syukuri sepanjang menginventarisir potensi umat benar-benar digunakan buat kepentingan daripada agama kita. Jadi peringatan tegas dari Nabi ini, iza azamat ummati dinaron wa dirhaman nuzi'at minha haibatul Islam. Apabila umatku sudah mengagung-agungkan dinar dan dirham, maka akan dicabutlah kehebatan Islam dari tengah-tengah mereka. Remeh saja orang memandang kita, enteng saja orang memandang kita.
Satu. Yang kedua, patuhlah mereka dalam pandangan Allah. Kalau sesama umat ini sudah saling menjelekkan, apakah yang menjelekkan itu lebih bagus dari yang dijelekkan di hadapan Allah? Dua-duanya sama rendahnya. Pribadi saya mungkin puas kalau saya bisa menghantam saudara di depan umum, menjelek-jelekkan nama saudara. Tapi lebih baikkah saya dalam pandangan Allah? Sama rendahnya dengan orang yang saya jelekkan. Itu pun kalau yang dijelekkan benar-benar jelek. Kalau cuma sekedar fitnah, wah, lebih celaka lagi nasib si orang itu tadi. Ini artinya menyadarkan kita bahwa umat ini sudah diikat dengan akidah. Beraneka ragam kita, tapi harus ada kebersamaan. Berbeda kita, tapi harus satu. Sebagai satu ummatan wahidah, satu umat yang satu. Oleh sebab itu, persamaannya lah yang harus kita angkat ke permukaan, bukan perbedaannya yang kita perbesar. Sudah datang waktunya umat Islam bangun dari tidurnya, jangan lagi dibuai oleh irama mayoritas. Sudah lewat masanya kita bertengkar karena persoalan-persoalan kecil yang tidak prinsip. Sudah datang waktunya umat Islam bersatu, menyusun saf yang lebih lurus, oleh karena ia dihadapkan kepada tantangan-tantangan yang tidak semakin ringan. Kalau kita bertengkar dengan kita, kalau kita saling mencaci sesama kita, bukankah Yahudi tepuk tangan? Bukankah Nasrani menari-nari? Bukankah pihak ketiga akan menangguk di air keruh? Dan kerugian akan terpulang kepada kita semua. Tapi inilah realita. Bahwa yang kita hadapi ini sesungguhnya musuh kita di luar kita, bukan di dalam kita. Apakah itu kemiskinan, kebodohan, maksiat, munkarat, ketidakadilan, kezaliman, kesewenang-wenangan, dan lain sebagainya. Yang musuh jadikan musuh, yang teman mari kita rangkul. Jangan terbalik, teman dimusuhi, musuh malah dirangkul. Maka berpesta poralah musuh-musuh Islam ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Nabi memperingatkan dengan tegas, wa iza tasabat ummati saqatat min ainillah. Jikalau umatku sudah saling mencaci maki, sudah saling berbantah-bantahan, jatuhlah mereka dalam pandangan Allah. Satu ayat menjelaskan jangan sebagian kamu meremehkan, yaskhar, mengecilkan, menganggap enteng orang lain. Boleh jadi yang dihina, diremehkan, dianggap enteng itu nilainya lebih bagus daripada yang menganggap enteng. Dan hakikat segala sesuatu itu cuma kembali kepada Allah. Di sanalah penilaian finalnya. Manusia hanya melihat yang zahir. Makin banyak harapan hidup ini kita gantungkan kepada manusia, makin banyak kita harus bersiap untuk kecewa. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga peringatan dari baginda Nabi, wa iza turikatil amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari hurimat 'alaihim barakatul wahyi. Apabila amar ma'ruf dan nahi munkar telah ditinggalkan, maka akan hilanglah keberkahan wahyu, akan hilanglah keberkahan Quran, akan sirnalah keberkahan agama. Amar ma'ruf dan nahi munkar ditinggalkan, artinya di tengah masyarakat sudah tidak ada lagi yang menyerukan ini baik, ini tidak baik, ini halal, itu haram. Mari kita sholat, mari makmurkan taklim, santuni yatim piatu, makmurkan masjid. Seruan ke arah itu tidak lagi terdengar. Sementara tinggalkan judi, tinggalkan minuman keras, jauhi zina, seruan semacam itu pun tidak lagi terdengar. Maka hilanglah keberkahan wahyu itu. Karena amar ma'ruf dan nahi munkar merupakan bagian daripada ajaran agama kita. Menjadi sponsor dari segala macam kebajikan dan menjadi penghalang daripada segala macam kemunkaran sesuai dengan batas kemampuan yang kita miliki masing-masing. Nah, saya kembali kepada persoalan pokok di awal pembicaraan tadi. Bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya tidak lain adalah upaya. Bagaimana kegiatan yang sifatnya fisik material ini diimbangi dengan kegiatan yang bersifat mental spiritual. Upaya menghidupkan majelis-majelis taklim,
upaya memakmurkan masjid-masjid sebagai laboratorium rohani untuk mewujudkan keseimbangan dalam pola pikir yang akan berlanjut dalam gerak hidup yang kemudian akan tertuang dalam segala perbuatan manusia. Apabila sudah terwujud kepincangan dalam pola pikir, akan pincanglah caranya bertindak dan berbuat, akan pincanglah pandangan hidupnya, akan pincanglah orientasinya di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, Islam dalam berbagai aspek kehidupan mengajarkan sistem keseimbangan. Mencari harta boleh, tapi tidak boleh keluar dalam kerangka fastabiqul khairat. Berlomba-lomba silahkan, tapi untuk kebaikan. Bukan untuk bermegah-megah, bukan untuk menumbuhkan gengsi, bukan untuk meninggikan prestise dan harga diri, tapi fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam mengejar kebajikan, di dalam menyebarkan kebaikan. Bukan sekedar berlomba-lomba, tapi tolong menolong, bantu membantu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bertolong-tolonganlah kamu di dalam kebaikan dan takwa, jangan bertolong-tolongan di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kerjasama di dalam kebaikan, kerjasama di dalam ketakwaan. Ada satu contoh yang menarik bahwa umat Islam di dalam ia menjalin kebersamaan itu harus seperti orang main sepak bola. Saudara lihat, orang main sepak bola, kalau pertandingan belum dimulai, silahkan kumpul di luar lapangan, atur strategi yang baik. Tapi kalau pertandingan sudah dimulai, turun ke lapangan hijau, jangan kumpul terus. Masa ada sepak bola gotong royong, groyok ke sana, groyok ke sini, ya kalah terus. Harus ada yang jadi penyerang tengah, kan begitu toh sepak bola. Harus ada yang jadi kiri luar, kanan dalam, striker, back, penjaga gawang. Yang penting kerjasama, teamwork, lalu mampu menciptakan operan-operan. Yang jadi back jangan ngiri sama yang jadi penyerang tengah. Jangan hasut, sebab bagaimanapun juga andai kata si penyerang tengah berhasil menjaringkan bola ke gawang lawan, kan kemenangan bukan kemenangan satu orang, kemenangan satu kesebelasan, kemenangan satu tim. Ini yang sering terjadi, back ngiri sama penjaga gawang, lalu penjaga gawang ngiri sama penyerang tengah, penyerang tengah ngiri sama kiri luar. Ya kapan mau menggolkan ke gawang lawan? Kita ini satu kesebelasan, posisi boleh berbeda. Umat Islam itu harus ada yang jadi camat, lurah, bupati, gubernur, menteri, jadi jenderal, jadi konglomerat, jadi pengusaha, jadi teknokrat. Yang penting kerjasama, teamwork, mampu menciptakan operan-operan yang akurat. Diego Armando Maradona, enggak pakai dia, enggak. Itu katanya maha bintang, gagah, hebat, bintang lapangan hijau. Kapan Maradona hebat? Kalau ditunjang oleh 10 temannya yang lain, merupakan satu kesebelasan. Bagaimanapun hebatnya Diego Armando Maradona, kalau dia sendirian lawan satu kesebelasan, remek. Dia hebat, dia jenius, dia maha bintang karena dapat operan dari teman-temannya. Bukan jegalan, operan. Jadi oleh sebab itu bagaimana kita menciptakan operan-operan akurat yang akan melahirkan kebersamaan di tengah-tengah umat. Artinya satu contoh saja, misalnya seorang pengusaha besar, oleh karena kesibukannya di dunia bisnis, tidak perlu jadi ketua pembangunan musola. Tapi kalau ada musola belum selesai, operan. Operannya itu yang penting. Apa yang dioper itu? Semen, apa batu kali, apa besi? Yang penting operan. Operannya akurat.
Kadang-kadang ada terjadi juga frustasi ngelihat lawan kesebelasannya terlalu kuat, ngoper ke gawang sendiri. Jebol. Kan sering terjadi begitu. Muslim didukung oleh umat Islam, ketika punya posisi menguntungkan malah mempersulit Islam. Ini kan ngoper ke gawang sendiri, bunuh diri namanya. Boro-boro jebolin gawang lawan, asal jangan bunuh diri juga lumayan. Jadi kalau saja kita mampu menciptakan kebersamaan seperti ini, baju boleh berbeda. Seorang muslim boleh dibungkus baju ABRI, boleh dibungkus baju dokter, boleh dibungkus baju teknokrat, boleh dibungkus baju konglomerat, sekedar baju. Tapi kalau terbukalah baju itu, kelihatan dadanya, terbersit nilai imannya, meresap sampai ke tulang sumsumnya. Dan pada saat Islam dikuti-kuti, akan timbul kecintaannya, akan timbul, saya muslim dan saya bangga dengan Islam saya. Saya muslim dan saya mau berbuat untuk Islam saya. Saya muslim dan saya siap mati untuk Islam saya. Dengan baju apapun dia terbungkus, kalau roh, jiwa dan semangat semacam ini tertanam, saya yakin kita umat Islam akan mampu berbuat lebih banyak dengan mewujudkan operan-operan akurat yang sangat diharapkan oleh umat itu tadi. Oleh sebab itu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, baju boleh berbeda, bendera boleh beraneka warna, tapi jikalau bernama muslim, persamaannya yang dicari, jangan perbedaannya yang diperbesar. Nilai persaudaraan yang diikat dengan akidah semacam inilah yang banyak dicari orang, yang banyak menyebabkan orang masuk Islam. Di mana masjid kelihatan benar sebagai simbol kehidupan demokrasi dalam menciptakan ukhuwah, wawasan ukhuwah ini. Masjid simbol demokrasi. Siapapun masuk masjid buka sepatu, demokrasi. Siapapun orangnya, tidak peduli merek apapun sepatunya. Apa itu keluaran Cibaduyut Bandung? Apa itu modelnya Belli, Beltoni, Itali? Tidak soal, masuk masjid buka. Jumatan, kopral datang lebih dulu depan, pral. Jenderal datang belakang saja, pral. Tidak ada fasilitas khusus dalam masjid, karena di rumah Allah semua manusia sama. Si jenderal jangan lagi merasa jenderalnya, si pengusaha jangan lagi menonjolkan kebosannya. Masjid adalah simbol demokrasi daripada kehidupan umat. Sebab itu jangan terjebak kepada sektoral di dalam kita berbicara tentang ukhuwah ini. Kita boleh terbungkus dengan baju apapun, tapi kalau di balik baju itu tidak lain jiwa Islam yang mau berkorban, mau mengeluarkan harta, bahkan siap mati untuk Islamnya, maka kebersamaan itu akan mudah kita wujudkan. Tapi sepanjang kita berpecah belah, sepanjang kita centang perenang, maka tidak akan banyak yang bisa kita lakukan. Satu-satunya perlombaan yang bukan hanya dibolehkan tapi bahkan sangat dianjurkan oleh agama, yaitu fastabiqul khairat, berlomba-lombalah di dalam kebaikan, berlomba-lomba di dalam memakmurkan masjid, berlomba-lomba di dalam menghidupkan majelis-majelis taklim, berlomba di dalam menegakkan yang ma'ruf dan menghancurkan yang munkar, berlomba di dalam menyantuni yatim piatu. Tapi prakteknya kan kadang-kadang terbalik. Kalau sudah kumpul yang diakur-akurin, udah nambah kebun belum? Pabrik udah diperluas belum? Bisnis sudah sejauh mana? Belum pernah ada ketemu lalu kongko masjidnya udah digedein ya? Jarang yang ngomong begitu. Madrasahnya sudah bagaimana? Sejauh mana? Mesti yang enak itu ya nyocok-nyocokin. Bagaimana rumahmu sudah? Bagaimana kendaraanmu? Bagaimana pesawatmu? Bagaimana Bukankah itu juga takasur? Dari obrolan kan nanti yang belum kan timbul panasnya. Gile dia udah beli gituan, gue belum. Timbul panasnya, lalu berusaha, berlomba lagi, bersaing lagi, berlomba lagi, bersaing lagi. Walaupun persaingan perlu, karena tanpa persaingan orang jarang mikir.
Hidup itu kalau nggak ada tantangan kan tidur kita. Orang hidup smooth gitu ya, jalan tenang, setenang ya, nggak maju orang itu. Orang itu baru bisa mengalami kemajuan kalau dia sudah dihadapkan kepada tantangan, gemblengan, gojlogan, fitnahan, hinaan, caci maki. Persaingan itu perlu supaya orang mikir. Kalau mikir dia berbuat, kalau dia berbuat dia bisa maju. Tapi persaingan yang sehat, bukan persaingan yang lalu menimbulkan fitnah, menghancurkan nama baik orang lain, yang dilatar belakangi oleh sifat hasud, dendam, iri hati, lalu menghalalkan segala cara. Tidak, bukan itu. Persaingan yang sehat ini akan menjadi alat picu agar orang lalu berlomba di dalam kebaikan. Satu-satunya perlombaan yang bukan hanya boleh tapi bahkan sangat dianjurkan oleh agama, berfastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam berbuat kebaikan. Berlomba-lomba membangun masjid bukan berarti di sebelah masjid bangun masjid lagi, bukan. Kadang-kadang karena ada fastabiqul khairat, berlomba-lomba, nggak apa-apa dah. Di sebelah masjid bikin lagi masjid. Akhirnya azan perlombaan main kenceng-kencengan. Bukan itu yang diinginkan tentu, bukan itu. Bagaimana memakmurkan masjid, bagaimana memfungsikan masjid, bagaimana membina umat dan lain sebagainya. Jadi pembicaraan ke arah itu akan menimbulkan rangsangan untuk berlomba di dalam kebaikan. Kalau dia kok bisa menata masjidnya sampai makmur, jamaah senang datang ke sana, anak-anak muda betah di masjid, kenapa saya tidak? Apa konsepnya? Nah, ini kan berlomba, tapi berlomba dalam kebaikan. Kalau dia bisa menghimpun anak-anak muda lalu diarahkan kepada jalan yang positif, kenapa saya tidak bisa? Dia punya potensi yang saya juga punya. Berlomba di dalam kebaikan. Perlombaan semacam ini akan memberikan ketentraman karena jalan yang ditempuh jalan ibadah. Tapi kalau perlombaan materi, at-takasur tadi, yang timbul bukan ketentraman, panas. Karena panas, udah dekat, panas kan tetangganya hasud, dengki, iri hati, sakit, demam, orang lain maju, meriang. Lah kalau sudah begitu, hasud yang jadi bisikan hati, ya sudah, segala macam cara dilakukan untuk menjatuhkan orang lain. Dan itu sudah bukan lagi persaingan yang sehat. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu kita tutup pertemuan singkat kali ini dengan satu kesimpulan, bahwa harta adalah sekedar alat, bukan tujuan di dalam kehidupan. Tanpa harta barangkali orang sulit untuk bahagia, tapi harta semata-mata tidak merupakan jaminan bahwa orang lalu akan bahagia. Termasuk di dalam kata harta ini pangkat, jabatan, kedudukan, anak, istri, keluarga, rumah, tanah, pabrik, kebun, peternakan, dan lain sebagainya. Perlombaan yang dianjurkan di dalam agama adalah perlombaan untuk berbuat kebaikan. Maka masalahnya sekarang, bagaimana kita memanfaatkan harta ini untuk sebanyak-banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Semoga kita mampu melakukannya dan kita tidak termasuk dalam orang-orang yang celaka yang lantaran bermegah-megah dengan kesenangan dunia saja. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.